Kita ada 5 lagu di film ini, 2 itu adalah original soundtrack yang dibuat khusus untuk film ini. Jadi setelah film ini jadi, saya bekerja sama dengan Fajar. Fajar itu keyboardisnya Element. Dia punya label namanya Downshine. Harusnya ada di sini. Ada. Ya? Akhirnya kita berdua ngobrol bareng nonton filmnya. Kita bikin lagu nih, 2 lagu untuk film ini gitu. Terus akhirnya dia kasih beberapa demo, pas udah oke semuanya baru kita cari penyanyinya. Penyanyinya itu anak-anak Gen Z zaman sekarang. Salah satunya adalah anaknya sendiri, Gazel, sama satu lagi namanya Shal. Terus satu lagi untuk lagu yang kedua yang nyanyi siapa? Pokoknya siapa? Blank. Siapa ya? Ada ntar di animasi lagi. Ya itulah pokoknya soalnya belum keluar nih, baru keluar tanggal 8 Mei baru kita rilis. Ya kalau yang tadi dirilis judulnya Gigi, yang menyanyi adalah Gazel dan Shal. Itu sudah keluar sekarang di semua platform, di digital platform. Kita udah launching kemarin juga video klipnya dia. Dan yang 3 lagi, theme song kita pakai lagu dari Rafika Hardi, judulnya Suluh, dan Calvin Jeremy judulnya Dewasa, itu dari 45 Movement label. Terus satu lagi dari band judulnya Batas Senja. Oke. Untuk lagu terakhir. Jadi ada 5 total original soundtrack yang ada di sini ya? Original soundtrack 2. Original soundtrack 2 dan 3 lain. 3 lagu soundtrack aja, Yes. bukan original. Oke, siap, itu dia. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya Omar Daniel berperan sebagai Damar. Kalau dilihat dari point of view Damar, yang dia lakukan adalah yang terbaik, dimana memang itu yang sudah Damar pikirkan secara matang gitu. Dia merasa ini kan bukan hal yang mudah ya, berada di tengah kondisi dia bukan harus memilih, tapi harus memihak secara adil antara ibu dan juga istri, yang dimana dua-duanya tidak bisa dikalahkan. Satu perempuan yang melahirkannya, yang satu lagi juga perempuan yang dipercaya untuk menjadi pasangan hidupnya gitu seumur hidupnya. Jadi pastinya bukan hal yang mudah di tengah segala dilema yang dia alami, segala konflik, terus juga mendapat beban juga dari orang tuanya untuk bisa menghidupi keluarganya gitu, sandwich generation. Jadi banyak beban dan juga pesan yang Damar mau sampaikan dan bahwa dia juga pengen meledak, dia juga pengen teriak, dia juga merasakan sakit gitu. Cuman beban dia sebagai laki-laki untuk memimpin, untuk menjalankan rumah tangga ini harus terus berjalan. Jadi ya Kita lihat di 21 Mei nanti gimana Damar memimpin keluarga ini ya. Yes. Tapi fun fact, tepuk tangan yang udah menikah. Yang laki-laki. Kok pada langsung gak ngaku nih? Yang laki-laki yang udah menikah? Oh ada di beberapa Bu di atas. Yang udah berpisah. Saking iseng banget. Nah ini saya mau nanya, kalau ibu minta sesuatu tapi istri juga minta sesuatu yang sama, gimana? Nah, Berdua. Oh, yang istri-istri yang pada lagi jawab, biasanya ibunya dulu, yang laki-laki ini semuanya diem. nanti lebih kecurhat ya Bu Syalu mereka. Iya, jadinya ntar mungkin kita bisa ada safe space ya Bu ya, untuk datang curhat gitu sekalian. Tapi iya sih, kalau untuk laki itu memang susah. Untuk setiap anak sih, bukan hanya laki aja. Untuk laki dan perempuan, suami dan istri itu untuk laki memang bebannya lebih banyak ya, karena di sini kan memang kita merasa laki itu yang tulang punggung keluarga, yang harus nafkahin keluarga, dan di sini dia memang kejepit banget, di sandwich banget di sini di antara ibu dan istri. Jadi ya untuk lihat tips-tipsnya, untuk mengetahui gimana cara menghadapi ini semua, jangan lupa nonton tanggal 21 Mei 2026. Yes, terima kasih. Layar film pendeknya menjadi film panjang. Mungkin kedalaman karakter ya, karena kan kita punya durasi yang lebih panjang. Sehingga tiap-tiap karakter bisa kita gali latar belakang, lalu emosionalnya bisa kita bikin lebih punya eskalasi gitulah, mau seperti apa gitu loh. Tapi bukan berarti nih dari yang film pendek jadi film panjang kita cuman manjang-manjangin aja, hanya manjang-manjangin durasi. Tapi kita membuat penonton nanti akan merasakan lebih dalam lah emosional dari tiap karakternya seperti apa. Lalu kita juga menambahkan beberapa karakter sih di sini untuk melengkapi story-nya juga gitu loh.
sehingga yang nanti para penonton yang udah nonton film pendeknya di Noise tetap merasain hal yang beda nih, experience baru ketika mereka menonton film panjangnya, dan yang belum nonton pun tetap lebih gampang dan cepat gitu masuk ke story-nya gitu. Itu dia. Terima kasih Haina. Kita yang belum merasakan getirnya pernikahan gitu kan. Banyak sharing aja, banyak cerita gitu kan. Kalau Rehanun udah sama-sama mengalami bahtera rumah tangga gitu kan, jadi lebih cepat, lebih dapet sih kalau buat Rehanun. Omar ya itu mungkin pendekatan lebih lebih man to man-nya gitu, Yes. bahwa biar dia bisa merasakan apa yang gue rasakan, itu sih yang penting gitu. Kalau ke yang lainnya sih mana ya, tinggal dicemplungin aja gitu loh. Kalau ke Mbak Mel apa udah nggak perlu diragukan lagi gitu kan. Begitu ketemu langsung oke udah nih. udah paling pas dan paling Udah pas. paling pas. Tepuk tangan dong buat Mas Anggi. Terima kasih Mas Anggi. Nih, ada yang bilang sedih, kesel, gemes. Nah, apalagi nih? Gregetan teteh. Ini sama istrinya aja, nggak sama suaminya. Nah, itu sih bener banget ya, karena di Iya. karena di sini kan yang memang kita mau kasih lihat itu di setiap relationship, setiap pernikahan, setiap relationship yang mana aja deh, pasti akan ada yang tengkar, ada perjuangan. Tapi yang kita mau sampaikan di sini itu it's always husband and wife against the world. Suami dan istri yang berjuang bersama. Bukan bertengkar satu dan lain. Pertengkaran sih pasti akan ada ya, nggak mungkin nggak ada. Ya. Tapi ini memang husband and wife, suami dan istri yang selalu asal bisa stay strong, bisa berdiri bersama, itu mereka akan bisa melewati apapun. Saya udah 19 tahun menikah. Sampai 19 tahun sih saya bisa jamin ya, itu benar. Seterusnya ntar saya akan kasih tahu pas pernikahan, melanjut pernikahan saya lagi gitu. Tapi di sini yang kita memang mau sampaikan itu adalah communication. Communication is number one. Nomor satu memang communication, dan apapun. Nah, yang tadi ada yang bilang suaminya itu nggak standar, selalu berpihak ibu ya. Nah, coba ya. Awal mulanya mungkin dulu sih kita sempat meeting, aku sama Anggi ke VMS, kita ngobrol-ngobrol apa ya, kira-kira nextnya apa nih, soalnya kan film nih lumayan bingung ya, seleranya berubah-berubah terus gitu loh kan. Lalu waktu itu dari Pak Tony bilang, ini ada IP nih, lagi nomor 1 di Noise. Dia bilang, apa nih Pak, kita lihat segala macam. Waktu itu kita belum punya IP-nya gitu. Akhirnya kebetulan yang punya IP, Mas Aditya Santana itu tinggalnya di Bali. Oke. Jadi waktu itu aku sama Anggi sama tim VMS juga kita langsung ke Bali. Karena Mas Adit ini cukup picky ya, maksudnya dia cukup yang aku nggak mau nih kalau aku nggak tahu siapa direkturnya. Yes. Aku nggak mau kalau gimana eksekusinya gitu kan. Akhirnya waktu itu sampai 2 hari Anggi ngobrol sama Adit dari pagi sampai malam. Mas Adit sangat detail soalnya kan. Yeah. Dia memastikan bahwa visi dan misi dari story ini ketika diangkat ke layar lebar sama yang apa yang dia sampaikan. Akhirnya ya handshake saat itu, akhirnya kita bikin, ya itulah mungkin awal mula akhirnya jadi layar lebar ya dari Noise.